Oke, selamat malam ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sedang menonton video ini. Jadi sudah lama sekali ya aku ngebuat konten di channel YouTubeku sendiri udah kurang lebih 4 tahun lah terakhir gitu kan. Dan di sini aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fedrik Medani Sitorus dengan NIM 2024 01029. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang berjudul Sistem Monitoring Beasiswa Berbasis Web menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Oke, jadi aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data penerima beasiswa agar lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Selanjutnya, untuk penjelasan studi kasus yang saya angkat adalah monitoring data beasiswa mahasiswa. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah pencatatan data penerima beasiswa masih dilakukan secara manual, sehingga sulit untuk mencari data, membuat laporan, dan melakukan monitoring secara efisien. Oleh karena itu, dibuatlah website yang mampu mengelola seluruh data penerima beasiswa tersebut secara terkomputerisasi. Nah, untuk selanjutnya itu saya mau menjelaskan struktur database menggunakan MySQL dengan tabel utama. Yang pertama, user, yang kedua, perguruan tinggi, yang ketiga ada program studi, yang keempat ada penerima beasiswa. Nah, relasi antar tabel ini membuat data perguruan tinggi, program studi, dan penerima beasiswa ini bisa saling terhubung dan dimaksimalkan seperti itu. Oke, jadi mungkin itu penjelasan singkat dari aku tentang website apa yang telah aku buat seperti itu kan. Selanjutnya kita akan langsung ke demonstrasi seluruh fitur yang ada di website ini. Mari kita demonstrasi. Oke, jadi di sini sudah masuk ke halaman websitenya ya. Jadi untuk halaman websitenya itu seperti ini yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Data Penerima Beasiswa Dalam Negeri. Jadi di sini udah ada dua fitur nih teman-teman. Yang pertama ada fitur masuk atau login, dan di sini ada fitur daftar akun. Jadi di sini aku saranin teman-teman pakai emailnya itu untuk daftar bisa pakai email asli ya, karena kalau misal sudah daftar terus login tapi lupa password itu akan ada verifikasi kodenya, karena kalau lupa password itu pasti ada verifikasinya gitu. Karena website ini punya keamanan yang cukup, mungkin bisa dibilang cukup tinggi kayak gitu. Karena di sini aku udah punya akun, jadi di sini aku akan login. Oke, jadi karena aku sudah membuat akun, dan di sini tuh aku mau menjelaskan kalau di website ini ada dua rule ya, atau dua dua peran, yaitu yang pertama ada user, yang kedua ada admin. Nah, di sini aku mau login sebagai user dulu. Di sini login. Habis itu untuk tampilan dashboardnya atau tampilan dashboard yang fitur yang user login itu seperti ini. Ada total penerima, perguruan tinggi, program studi, tahun data. Di sini ada grafik penerima. Karena kenapa di sini kosong? Karena tahun penerima beasiswa itu yang aku ambil hanya 1 tahun, yaitu di 2024. Di sini ada top 10 perguruan tinggi, ada top 10 program studi, karena di website ini masih ada tiga dari total perguruan tinggi sama program studi. Jadi di sini hanya menampilkan tiga kayak gitu. Nah, di sini juga bisa lihat tuh ada jumlah penerimanya siapa, program studinya apa kayak gitu. Di sini ada master data, di sini untuk bagian user, di sini ada bisa carilah, cari nama perguruan tingginya. Bisa kita mau di mana-mana kayak gitu kan. Selanjutnya di sini juga ada data program studi, magister keamanan cyber kayak gitu-gitu. Di sini juga bisa pilih misal dari Stikom Yusudarso, saya kayak gitu kan. Terus di sini ada data penerima beasiswa. Di sini tuh ada seluruh data penerima beasiswa. Nah, di sini karena totalnya tuh kan ada 42, jadi bisa dilanjutkan seperti ini gitu. Untuk mencari tahu nama teman-teman ada nggak kayak gitu. Di sini juga ada statistik yang menjelaskan seluruh web ini.
dari data perguruan tinggi dengan penerima terbanyak itu ada di Telkom University, ada ya seperti itu. Karena data masih kurang lebih 42 ya. Jadi biar lebih maksimal itu datanya harus ya kalau nggak 500 sampai 1000 ke atas kayak gitu. Nah, selanjutnya kita di grafik. Di grafik memunculkan kayak gini ya. Seperti ini ada top 10 perguruan tinggi dan program studi juga. Lanjut ke laporan. Nah, di laporan ini banyak ya. Dan di sini bisa pilih juga, bisa kita filter Institut Teknologi Bandung, Sikom Sudarso, seperti itu. Nah, untuk tampilan user seperti ini, kita lanjut ke tampilan adminnya seperti apa sih kayak gitu kan. Kita masuk ke admin. Sini karena aku udah ada akun, dan kalau mau buat akun admin itu bisa, tapi harus melalui aku gitu. Karena buatnya itu langsung di database, bisa di database, bisa di sini juga bisa. Tapi kalau misal teman-teman mau daftar admin bisa hubungi aku kayak gitu. Dan di sini websitenya itu bisa dilihat di web, mau di HP atau di laptop itu bisa ya, karena udah aku hosting juga. Dan untuk uh, linknya bakalan aku taruh di deskripsi atau komen video YouTube nanti ya. Oke, kita lanjut ke login. Nah, jadi di sini tuh untuk tampilannya sebenarnya sama aja ya dengan tampilan user. Cuma yang membedakan itu ada ini. Ada untuk admin ada fitur tambah data, edit dan hapus. Di sini kita coba ya. Fiturnya itu ada misal saya mau ganti kota barudak kayak gitu. Di sini kita update. Nah, di sini bakalan terganti ya. Untuk fitur-fiturnya di sini sudah pasti bisa ya. Nah, itu untuk data perguruan tinggi untuk mengubah data CRUD-nya. Nah, untuk data program studi juga sama, bisa diganti juga seperti itu. Nah, misal Smart X kita tambahin tutup kurung karena belum gitu. Belum ditambahin jadi nah, sudah tertambahkan ya teman-teman. Mau tambah data juga bisa, dari perguruan tingginya apa, nama program studinya apa, seperti itu. Misal nama program studi eh, komputerisasi akuntansi. Nah, terus kita pilih jenjangnya D3. Seperti itu kita simpan. Nah, jadi di sini ada komputerisasi akuntansi ya. Untuk jumlah penerima masih nol karena datanya nol ya. Karena di sini juga belum ada. Terus di sini juga lanjutnya kita langsung ke data penerima beasiswa. Nah, di sini yang membedakan admin dengan user juga. Jadi di admin itu ada yang namanya fitur import Excel dan reset. Jadi untuk import Excel ini kita misal disuruh bos atau dosen itu kita masukkan data 500 data di website ini. Gak mungkin dong kita tambah satu-satu kayak gini. Nama penerimanya siapa, perguruan tinggi siapa, kayak gitu. Catatannya berapa, kan gak mungkin kan. Jadi di sini aku membuat fitur import Excel. Jadi di sini bisa pilih filenya, terus kita bisa masukkan filenya juga kayak gitu. Nah, bisa di open kayak gitu segala macam. Nanti akan muncul otomatis di sini. Nah, jadi setelah import, misal kita mau riset juga bisa hal yang sudah kita update tadi, dan di sini juga banyak fitur kayak misal cari penerimanya siapa, misal nama saya gitu kan. Nanti di sini akan muncul. Nah, kalau misal nama saya sudah diklik tapi saya pilih komputerisasi akuntansi, di sini bakalan nol ya atau nggak ada data karena saya bukan dari komputerisasi akuntansi gitu. Ya, dari sistem informasi jadi di sini ada. Nah, di sini saya coba fiturnya ya. Mantap. Kita update sudah. Nah, jadi di sini untuk websitenya memang simpel tapi bermanfaat gitu untuk di bagian adminnya, bagian pengguna kayak pengelolanya gitu. Karena kan di sini tuh nama dari judulnya aja monitoring kan. Jadi pas banget ini buat monitoring data kayak gitu.
biar kayak nggak ada kesenjangan data segala macam kayak gitu kan. Karena kalau ada kesenjangan data juga kan ribet juga ntar. Seperti itu. Di sini juga ada ekspor PDF. Di sini ada ekspor PDF dan ekspor Excel. Jadi di sini kita bisa download data ini langsung ke Google. Jadi bisa kita lihat juga. Nah, kayak gini. Dan di sini datanya sesuai ya, nggak ada yang berubah, nggak ada yang apa kayak gitu. Itu langsung ke PDF. Dan di sini juga ekspor Excel bakalan ke download langsung jadi Excel. Kita lihat coba teman-teman. Ini nama pertama Felix Medanis ya. Apakah ada? Nah, ada di sini ada ya teman-teman. Jadi untuk semua fitur ini termasuk berjalan semua, nggak ada yang error segala macam. Dan setelah itu kita logout kayak gitu teman-teman. Jadi itu aja demonstrasi yang sudah saya sampaikan itu sudah termasuk dari CRUD ya, create, menambahkan data penerima beasiswa baru, read menampilkan dan mencari data penerima mahasiswa, update mengubah data penerima beasiswa, delete menghapus data penerima beasiswa. Kayak gitu. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan penggunaan AI dalam proses pengembangan website ini. Jadi sudah tentu saja membuatnya ini dengan bantuan AI ya, karena teknologi juga sudah semakin canggih. Sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan teknologi yang sudah canggih itu seperti itu. Nah, jadi di sini AI yang saya gunakan itu yaitu ada Claude AI untuk memproses kode atau codingannya dan ChatGPT sebagai alat bantu untuk memahami konsep Laravel, debugging, penyusunan query, dan referensi implementasi fitur. Sebenarnya untuk Claude AI sama ChatGPT ini sangat membantu juga ya buat saya juga. Karena untuk memastikan juga seluruh kode tetap diuji, disesuaikan dengan kebutuhan yang saya inginkan atau yang akan memakainya seperti itu. Jadi untuk penjelasan penggunaan AI, saya menggunakan dua AI kayak gitu. Dan untuk yang terakhir, di kesimpulan. Untuk aplikasi sistem monitoring beasiswa ini berhasil dibangun menggunakan Laravel dan MySQL. Dengan fitur login, dashboard, CRUD, statistik, grafik, import atau ekspor data, dan laporan telah berjalan dengan baik sehingga dapat membantu proses monitoring beasiswa menjadi lebih efektif. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dari studi kasus yang sudah saya jelaskan ini, sudah saya jelaskan di awal tadi juga, ini membantu ya untuk mungkin dari apa universitas atau sekolah tinggi yang lain mau menggunakan bisa, karena di sini juga aku berencana untuk mengembangkan website ini untuk kedepannya gitu. Jadi saya buat untuk diteruskan gitu, nggak kayak asal buat tapi langsung jadi gitu aja. Karena kan di sini kenapa hasilnya seperti itu, karena menurut saya waktunya mepet ya, dan untuk pengerjaan website ini juga kurang lebih saya memakan waktu itu di 3 hari, 2 hari sampai 3 hari kayak gitu. Itu pun dengan bantuan AI. Bagaimana jika tidak pakai AI, kan nggak tahu gitu. Bisa bisa sebulan, 2 bulan kayak gitu. Makanya AI ini juga sangat membantu untuk kehidupan kita sehari-hari kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, mohon dimaafkan kayak gitu. Untuk website ini saya senang juga buat website ini karena jadi apa ya namanya itu punya pengalaman, punya pengalaman untuk membuat website yang baik bagaimana kayak gitu segala macam. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba website yang sudah saya buat, nanti saya sertakan link di deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.